Itu Buzun. mengakhirkan salat Isya itu untuk berjamaah. Kan di Gimana masjid ya Ustaz. gimana Ibu? Mengakhirkan salat Isya tadi berjamaah di masjid. Nah, Tapi kalau untuk wanita bagaimana? Kan wanita itu umumnya salatnya di rumah. Apakah juga mengakhirkan atau di awal? Yang bagusnya. ya. Makasih Saya Ustaz. ya sama-sama. Saya mau katakan begini ya. Perempuan itu ya. Kenapa sih tidak sholat berjamaah di masjid saja? Oh, perempuan lebih baik di rumah. Ya. Ya, apabila kalau dia ke masjid ada fitnah. Ya, lebih baik di rumah. Tapi di masjid ada kajian, ya lebih baik di masjid dapat ilmu. Ya, kenapa perempuan-perempuan muslimah ini kalau umroh waduh laki-laki kalah. Kita belum bangun, mereka sudah bangun. Sholat tahajud di Masjidil Haram. Perempuan malah ini. Waduh, rajin sekali. Kenapa begitu kembali di sini alasannya lebih baik di rumah? Bukankah meramaikan masjid itu hak? Satu satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang memiliki predikat sebagai orang-orang yang meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, yang pantas meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan perempuan termasuk di dalamnya. Ya, ini kritik saya ya. Memang ada hadis ya. Seorang perempuan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin sholat di masjidmu bersamamu. Rasul katakan, saya tahu kamu senang kalau sholat bersama saya di Masjid Nabawi. Tapi sholat kamu di masjid desa kamu itu lebih baik daripada sholat kamu di masjid saya. Kenapa harus jauh-jauh? Ya, masih Madinah, sekitar Madinah, itu sama saja. Karena masjidnya nanti akan kosong. Ya, sudah dibangun masjid sana. Sholat kamu di halaman rumah kamu lebih baik daripada sholat kamu di masjid kamu. Sholat kamu di ruang tamu rumah kamu lebih baik daripada sholat kamu di halaman rumahmu. Sholat kamu di ruang khusus kamu lebih baik daripada sholat kamu di ruang tamu rumah kamu itu. Ya kenapa? Nah, itu artinya semakin tertutup semakin baik. Ada sebuah analisa bahwa ini perempuan sedang bermasalah dengan suaminya. Lihat. Jadi sholat dia jauh dari desa dia itu akan mengundang fitnah. Ini salah satu analisa. Ya, karena hadis itu ada latar belakang kenapa Rasulullah mengatakan begitu. Ya, Bu. Tapi di masjid yang perempuan-perempuan tidak ada masalah, tidak ada fitnah kalau dia sholat di masjid, apalagi nenek-nenek sudah tua, sholat di mana? Ya, masjid ini memerlukan kehadiran perempuan. Kehadiran ibu-ibu, kehadiran remaja-remaja perempuan untuk dibina di masjid. Masjid ramai dengan perempuan, ramai dengan laki-laki, remaja, laki-laki, perempuan. Ramai juga dengan kajian-kajian, itu akan mendongkrak peradaban. Ya. Jadi, hemat saya, perempuan zaman sekarang di masjid lebih baik. Supaya mendapatkan kebaikan dari layanan-layanan masjid. Supaya anak-anak remaja ikut tertarik untuk datang ke masjid. Di rumah nonton TV, nonton main gadget. Di masjid dibina. Ya, anak-anak lebih tertarik kepada ibu-ibu daripada kepada bapak-bapak. Di masjid dibina anak-anak. Masjid akan ramai, masjid akan kembali menjadi pusat gerakan Islam. Baik.
Jadi bagaimana nih ibu-ibu nih? Ya, kalau menurut saran saya, tadi tuh mestinya bareng aja sholatnya di masjid. Supaya ramai masjid. Masjid kosong. Ya, ibu-ibu datang ke masjid, laki-laki nggak enak nggak ke masjid. Ya, karena ibu-ibunya pada di rumah sholatnya, laki-lakinya merasa, ya aduh, akhirnya ya kamu kan imamku, nah, sholatnya di rumah. Padahal itu nggak benar. Ya, padahal itu tidak benar. Aduh, tadi enak banget sholat bersama suami di rumah. Itu nggak benar. Di masjid. Ya. Oke, sekarang. Syukron Ustaz. Ya, jadi sekarang kasusnya jangan perempuan laki-laki. Ya, dia mengadakan perjalanan, mendesak, terus sampai di rumah, dia melakukan perjalanan habis maghrib. Ya. Sampai di rumah, begitu kembali di rumah, jam 10. Ya. Ya, itu waktu utama dia. Itu waktu utama dia. Sholatlah dia sendirian. Ya. Atau sholatlah dia bersama istri. Tapi itu dalam keadaan darurat. Ya. Itu dalam keadaan darurat. Terkadang kan darurat. Tidak bisa sholat di masjid. Jadi menurut saya ya, ibu-ibu semua nih, jangan kalau umroh saja rajin ke masjid. Bener nih. Banyak kok ibu. Ya, bener kan nih saya ngomong begini nih. Memang rajin ke masjid itu harus di sana saja, di sini juga harus rajin. Ya. Tuh, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ibadallah, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Apa tuh? Betul. Tuh, suara apa tuh? Suara. Kalau jawabannya sih ini suara apa ya, Kak? Suara dari mana? Pak Yanto nggak ada, Ustaz. Ada yang buka itu kali apa, speakernya jadi suaranya masuk ke sini. Nggak ada, hanya kita berempat ini, Ustaz, yang buka mic. Ya. Bertiga. Ya, silakan. Jadi itu sabda Rasul. La tamna'u ya ibadallah, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Tuh, Rasul katakan, jangan melarang. Ya mereka ke masjid. Ya, jangan dilarang. Tuh, kenapa? Karena saat itu pemahaman sahabat-sahabat ada yang memahami bahwa sholat di rumah tetap lebih baik. Nah, Rasul mengatakan jangan dilarang. Nah, sebab kalau dilarang, lebih baik di rumah. Itu salah satu bentuk, itu ada mencegah itu. Jadi akhirnya di rumah terus. Nggak kenal masjid perempuan dengan begitu. Dia tidak merasakan auratnya masjid seperti apa. Damainya sholat di masjid hati itu seperti apa. Ya. Begitu ya. Jadi sekarang ya, itu jawaban saya. Tuh, sehingga mestinya pertanyaan itu tidak ada dengan jawaban ini. Ya. Baik, sekarang andaikan jawaban saya tidak seperti ini, maka perempuan sholat isya lebih baik di awal waktu. Ya, karena tidak berjamaah. Ya, karena tidak berjamaah satu. Terus yang kedua, andaikan mau mengakhirkan waktu sholat isya, jangan sebelumnya ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bukan ibadah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara itu di depan jamaahnya yang menunggu sholat isya dari maghrib. Berapa jam? 3 jam. Bukan menunggu orang-orang datang untuk sholat isya dari rumah main gadget, nonton TV, nonton bola, bukan.
Ya, habis maghrib baca Quran, diakhirkan sholatnya boleh, silakan. Tapi ini setelah sholat isya, nonton ini dulu, nonton ini, terus sholat isyanya di akhir. Bukan itu. Ya, jadi lebih baik di awal waktu supaya bisa tidur jam 9. Ya, jam 2, jam 3 bangun, dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat malam, bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu, Bu Zun. Iya, Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Oh, iya.